Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM 206510005. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial, dan saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu materi kepada teman-teman semua guna untuk memenuhi mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang akan kita bahas. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen berdasarkan aktivitas ABM. ABM adalah aktivitas based management yang merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen terpusat pada aktivitas yang dilakukan, dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. ABM meliputi analisis kalkulasi biaya produk dan analisis nilai proses. Jadi, ABM memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi biaya, di mana informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan atau biaya-biaya lain yang diperlukan. Dalam metode ditunjukkan bahwa biaya sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk dan pelanggan. Dimensi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas biaya ini penting untuk kalkulasi biaya produk, manajemen biaya strategis, dan analisis taktis. Kedua, dimensi proses. Dimensi proses ini memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada model ABM dua dimensi, di mana ini berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas, bukan pada biaya, dan menekankan maksimalisasi kinerja sistem secara menyeluruh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis nilai proses yang memusatkan pada dua analisis. Yang pertama, analisis penggerakan, ialah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin menggunakan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan dengan tata letak pabrik. Setelah penyebab utama diketahui, maka tindakan dapat dilakukan seperti apabila ingin mengurangi biaya pemindahan bahan, maka dilakukan dengan mengubah tata letak pabrik. Yang kedua, ada analisis aktivitas, yang merupakan proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Di sini terdapat 4 analisis aktivitas. Yang pertama ada aktivitas apa yang dilakukan, kedua berapa banyak orang yang melakukan aktivitas, 3 waktu dan sumber yang dapat diperlukan untuk melakukan aktivitas, dan yang terakhir menentukan nilai aktivitas bagi organisasi. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi aktivitas. Yang pertama, aktivitas bernilai bertambah, yaitu merupakan aktivitas yang diperlukan agar dapat bertahan dalam bisnis. Salah satunya adalah aktivitas diskresioner. Aktivitas ini disebut bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi 3 kondisi. Yang pertama ada aktivitas yang menghasilkan perubahan. Yang kedua, ada perubahan itu tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. Dan yang terakhir, ada aktivitas itu memungkinkan aktivitas lainnya dapat dilakukan. Yang kedua, ada aktivitas tidak bernilai tambah, yang merupakan semua aktivitas selain dari aktivitas yang penting dilakukan untuk bertahan dalam bisnis. Aktivitas ini dapat diidentifikasi dari kemampuan untuk memenuhi satu dari 3 kondisi yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada eliminasi aktivitas, di mana ini memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua ada pemilihan aktivitas, pemilihan di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersaing. Dan yang terakhir ada pembagian aktivitas, di mana ini meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan skala ekonomis,
khususnya kuantitas dari penggerakan biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Kemudian ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu yang pertama ada efisiensi yang berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Yang kedua ada kualitas yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. Yang ketiga ada waktu. Waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan kekurangan mampu untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Ukuran kinerja cenderung pada ukuran keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan ukuran kualitas merupakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang cara perhitungan biaya. Di sini terdapat beberapa perhitungan dengan biaya bernilai dikurang tambah sama dengan SQ dikali SP, dan biaya tidak bernilai dikurang tambah sama dengan AQ dikurang SQ dikali SP, di mana SQ adalah tingkat kualitas bernilai dikurang tambah untuk suatu aktivitas, SP sama dengan harga standar per unit ukuran keluaran aktivitas, dan AQ adalah kuantitas aktual dari keluaran aktivitas yang digunakan apabila sumber daya dipasok pada waktu dibutuhkan, atau kuantitas aktual dari kapasitas aktivitas yang diperoleh apabila sumber daya dipasok di muka. Kemudian ada ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas. Yang pertama ukuran efisiensi, kedua otomatisasi, ketiga penyimpanan persediaan, keempat kualitas, 5 waktu, 6 keandalan, 7 ketertanggapan, dan terakhir ada efisiensi siklus manufaktur. Baik, selesai sudah materi pembahasan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan, dan apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan, dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan pada saat penyampaian. Saya ucapkan terima kasih, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.